Hai semuanya, today we're take a video for our penugasan and I'm not sendiri di sini, aku Bunga and Aku Safa. aku Feby. Oke, semoga hari ini enjoy untuk kalian semua, untuk kita semua. Ngomong-ngomong, kita nih sebagai mahasiswa semester 4 yang kadang masih figuring out mau kerja sebagai apa after kita graduation. Nih, gue dulu ya. Gue tuh sebenarnya nggak punya specific company, specific job desk untuk nanti after graduation, tapi gue tuh lebih suka kalau misalnya kerjanya kantoran, kayak corporate environment gitu. Kalau kalian gimana? Kalau gue jujur ngelihat kondisi Indonesia saat ini, gue lebih prefer untuk masuk ke dunia pemerintahan sih. I see. Just lebih stabil, dan menurut gue bisa mengimbangi sama pekerjaan lain, side job, bisnis. Jadi bisa balance antara bisnis dan juga kerja di ASN. Gitu sih kalau gue. So you mau jadi PNS? Oh iya, of course. Oke, berarti kita ngomongin perencanaan karir kita ya, jangka panjangnya akan mau seperti apa. Menurut lo nih, Saf, karir itu dibentuk oleh organisasi, oleh perusahaan, atau oleh diri lo sendiri, individu? Kalau buat gue ya, menurut gue lebih ke diri sendiri sih, karena yang tahu ukuran kesuksesan gue itu ya diri gue sendiri. Jadi memetakannya lewat diri gue sendiri ke depannya kayak gimana gitu sih kalau menurut gue. Kalau menurut lo gimana, Feb? Oke, kalau menurut gue juga setuju sih sama pendapat Safa. Tapi kalau kita lihat realita di kampus kan kadang nggak semua anak bisa dengan mudah nemuin potensi mereka. Jadi mungkin opsi lain yang bisa mereka pilih adalah mereka join organisasi itu sendiri. Nah, di kampus itu kan pastinya bakal banyak banget nyediain organisasi, terus juga nggak cuma di kampus, kita bisa temu itu di eksternal organisasi dari via itu sendiri. Nah, dari organisasi gue ngerasa kita bakal bisa nemuin tuh wadah buat kita ngembangin diri kita juga bisa dapetin lingkungan kerja. Mungkin emang bakal secara semi formal gitu ya dari lingkungan kerja biasanya, tapi menurut gue dari situ kita bisa belajar, terus kita juga bisa nemuin sebenarnya karir gue itu bakal dibawa kemana ya. Sedikit demi sedikit kita dapetin kunci atau titik temu untuk masuk ke karir sebenarnya. I see. Emang benar sih, kan ada individual center career planning, ada juga organizational center career planning. Di organisasi sendiri tuh perannya buat ngefasilitasin si pegawainya, tapi kita juga harus aktif untuk membangun karir kita sendiri ya. Betul. Itu realistis banget sih, karena kan melihat kondisi sekarang ya, kita nggak bisa nunggu diarahin sama orang, kita harus bergerak sendiri. Dan salah satunya mungkin kita punya skill nih, tapi apakah itu relevan di kondisi sekarang? Siapa tahu 5 tahun ke depan itu udah berganti kebutuhan dunia seperti apa. Dan menurut aku itu penting sih buat ngetahuin secara balancing diri sendiri dan juga organisasi. Interesting sih ya tadi. Berarti kita tuh ngebahas antara relationnya si talenta, si kebutuhan dari pegawai sama kebutuhan organisasinya sendiri. I think kalau dipikir-pikir di antara tiga ini, kalau salah satunya nggak ada mungkin nggak balance ya, nggak optimal. Iya, aku juga setuju sih, karena kalau misalkan si individu itu punya talenta yang cukup, terus kebetulan organisasinya lagi buka posisi itu, tapi ternyata dia nggak punya keinginan buat join di organisasi itu, nanti yang ada dia bakal kerjanya tuh cuma setengah hati aja. Terus juga kalau misalkan si individunya tuh capable gitu untuk masuk ke organisasi itu, tapi dia juga nggak punya semangat, nggak enjoy buat jalaninnya, nanti juga pekerjaan dia cuma sebatas formalitas aja, nggak bakal ada inovasi yang mau dia kasih ke organisasinya. Terus juga kita sering banget lihat kalau ada orang yang pengen banget menggebu-gebu buat masuk organisasi, tapi ternyata dia nggak punya talenta buat masuk ke sana. Akhirnya ya udah dia di situ sebatas, mungkin kita bisa sebut dia pasif jadinya, atau mungkin kalau nanti organisasi nggak bisa fasilitasin dia ya udah kayak berjalan tanpa alur yang jelas gitu. Sehingga di sini poin pentingnya adalah aku rasa kita perlu banget untuk mengenalin diri kita sebelum kita ngejar sesuatu, termasuk itu kalau mau join organisasi atau pekerjaan nantinya. Oke, berarti emang jangan terus-terusan mikir kita maunya di mana, mau kerja apa, tapi kita tuh cocok nggak sih sebenarnya di pekerjaan tersebut. Benar. Setuju. Oke, polanya sebenarnya itu udah kelihatan sih, karena kan kalau misalnya pola karir itu kita sama-sama kenal ya, ada 2. Yang pertama itu orang lebih memilih untuk dia terspesialisasi di satu bidang, belajar itu terus, menguasai mungkin kayak guru kimia gitu kan, sampai belajar terus sampai penelitian dan lain sebagainya. Tapi ada juga orang kedua di mana dia memilih untuk general, dia mencoba di banyak bidang. Which is aku kagum sih dengan orang yang mencoba di banyak bidang, karena berarti skillnya itu banyak. Nah, sebenarnya kalau kayak gitu masuk kemana sih? Oke, kayaknya kalau menurut aku dia lebih cocok kita sebut sebagai cross functional career path deh, karena orang tersebut bisa bergerak di lintas fungsi, terus juga sudut pandangnya tuh jadi lebih luas. Kalau dipikir-pikir, orang yang susah adaptable itu suka gampang pindah kerja nggak sih? How? Menurut kalian gimana? Faktor utama dari orang pindah kerja tuh? Kalau menurut gue, orang sekarang tuh lebih pengen lebih prioritasin dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia pengen lingkungan yang lebih safety buat dia dan pengen ngebangun dia untuk berkembang. Tapi bukan berarti dia nggak loyal gitu. Karena kan sekarang kita mengenal nih ada konsep namanya boundaryless career dan juga protean karir, di mana kita nggak menentu terpaku di satu organisasi aja. Benar. Terus
di sisi lain juga ada loh yang namanya kaleidoskop karir modal, dimana tuh orang tuh bakal nentuin pilihan kerjanya itu tuh karena dipengaruhi sama kejujuran sama diri dia sendiri, terus juga dia ngelihat keseimbangan hidupnya, sama dia juga bakal ngelihat kebutuhan hidupnya nih akan tantangan untuk buat dia berkembang itu sendiri. Nah makanya kita bisa ngeliat kalau sebenarnya sukses itu tuh bukan cuma tentang jabatan kan, tapi bagaimana sih orang itu tuh bisa happy ngejalaninnya atau enggak. So dear. Deep banget ya. Makanya kalau dipikir-pikir organisasi itu perlu banget buat manajemen talenta dari si pegawainya. Secara kan organisasi sendiri butuh untuk pegawai yang tepat dengan posisi yang tepat. Iya, sebenarnya nggak cuma nyari orang yang bagus aja ya, tapi juga gimana orang itu bisa bertahan lama gitu di organisasi tersebut, berkembang di organisasi itu, nggak cuma main lewat sebentar doang. Benar sih, soalnya kan tujuan dari manajemen talenta sendiri itu right people, right jobs, and right time-nya. Cuman kalau dipikir-pikir prosesnya tuh panjang juga ya, lama. Dari planningnya, terus direkrut, terus di development, sampai ada talent pool-nya sendiri. Nah dari serangkaian proses itu kan ada talent mapping ya. Nah talent mapping itu menurut gue salah satu the best part sih dari serangkaian proses itu. Soalnya bikin organisasi itu efisien waktu. Jadi mereka tuh bisa tahu secara cepat siapa sih pegawai yang potensial, siapa juga pegawai yang butuh di development lagi. Ya kan? Benar, bahkan juga asesmennya tuh bakal ada beragam ya, mulai dari interview basisnya kompetensi, terus juga ada simulasi kelompok, sampai ada tes kepribadian dari setiap individunya. Oke, ternyata karir tuh perjalanan yang panjang ya, dan kita nggak bisa bandingin nih karir aku, karir kamu, Feby, karir Bunga juga ada jalannya masing-masing sih. I think juga yang paling penting kan bukan gimana cepet-cepetan sukses, tapi gimana kita tahu sebagai individu, sebagai pegawai, sebenarnya arah kita tuh mau kemana sih. Iya, dan juga kan pola karir yang bagus itu nggak cuma yang nguntungin organisasi aja, tapi yang ngebuat kita nih sebagai individu bisa ngerasa berkembang dan ngerasa lebih berarti di dalamnya sih. Benar, jujur obrolan kita hari ini seru banget, jadi kita bisa dapat insight baru, terus juga teman-teman bisa jadi lebih reflektif kalau nantinya mau pilih karir di masa depan bakal seperti apa, baik itu di perusahaan swasta atau mungkin PNS atau jadi pengusaha, semua itu ada manfaatnya masing-masing, tergantung cara lihat teman-teman, dan teman-teman bisa kembangin itu nantinya. Okay, thank you. And our video is discuss about management career and management talenta. So thank you for today. Bye, guys. Bye, thank you See semuanya.